Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kang Amin, mengaji dan berbagi. Yang pada kesempatan kali ini di Kuy Ngaji Ilmu Nahwu, yaitu kita akan membahas ismut tafdil. Ya. Jadi langsung saja, apa sih yang disebut dengan ismut tafdil atau isim tafdil ya? Jadi yang disebut dengan isim tafdil yaitu huwa ismun mushtaqun masuhun ala wazni af'alu lidalalati ala syai'aini ishtaraka fi sifatin wa zada ihdahuma ala al-akhar fi tilka sifati. Jadi isim mushtaq yang masuhun, yang dicetak, yang berupa, yang mengikuti wazan af'alu, yang mana itu lidalalati ala syai'aini, itu menunjukkan dua hal, dua sesuatu, ishtaroka yang berkaitan, fi sifatin di dalam sifat, wazada ihdahuma, dan salah satu di antara keduanya yaitu wazada mempunyai kelebihan alal akhari terhadap yang lain fitil kasifati di dalam sifat itu. Jadi gampangnya isim tafdil itu merupakan pembanding ya antara satu dengan yang lainnya. Nah, kayak misal contoh di sini, al-ilmu afdolu minal mali. Ilmu itu lebih utama daripada harta. Afdol di sini kita sebut dengan isim tafdil. Nah, al-ilmu itu disebut dengan mufaddal, afdalu disebut dengan isim tafdil, kemudian al-mal disebut dengan mufaddal alaih ya. Nah, jadi isim tafdil itu untuk membandingkan antara satu dengan yang lainnya. Nah, mufaddal itu lebih utama. Al-ilmu itu lebih utama daripada harta. Misal yang lain, HP iPhone 12 itu afdol daripada misal HP Cross misal, atau HP yang sekarang Cina misal, kayak gitu ya. Jadi isim tafdil itu untuk membandingkan di dalam sifatnya gitu loh. Apa sih? Ya kayak gitu ini nih, wazada ihdahuma alal akhar. Itu melebihkan salah satu dengan yang lainnya di dalam masalah sifat. Itu ya pengertian dari isim tafdil. Sangat mudah ya untuk mengkomparasikan di antara keduanya. Antara ilmu dan mal itu lebih utama mana? Nah, ternyata al-ilmu itu afdol, lebih utama minal mal daripada harta. Next. Nah, kemudian hala isim tafdil. Jadi keadaan isim tafdilnya itu. Nah, di sini hala keadaan isim tafdil itu ada beberapa tempat. Yang pertama yaitu mujarrodan min al wal idofa. Jadi isim tafdil itu sepi daripada al dan idofa. Yang pertama. Yang kedua muqtaronun bi al. Isim tafdilnya dibarengi dengan al. Kemudian yang ketiga yaitu isim tafdil dimudofkan kepada isim nakiro. Yang keempat yaitu dimudofkan kepada isim ma'rifat. Nah, contoh yang isim tafdil yang sepi daripada al dan idofa, contohnya Zaidun afdolu min Mahmud ya. Zaid itu lebih utama daripada Mahmud. Atau Zainab afdolu min Hindun. Ya, min Hindu, min Hinda ya. Kayak gitu. Jadi untuk yang mujarroda atau sepi daripada al dan idofa, jadi dia isim tafdilnya itu dia menetap ya. Baik itu ntar mufaddalnya berupa mudzakkar kayak misalnya Zaid
atau mufaddalnya berupa muannas, maka tetap dia harus menetapi tingkah mufrad. Tingkah mufrad berarti nakiroh ya. Nah, kayak gitu, menetapi tingkah satu kayak gitu. Kemudian yang dibarengi dengan al, ya, muktaronun bi al. Hadani huma at-talibani al-afdolani. Nah, jadi isim tafdil yang dibarengi dengan al, di sini dia tidak menuntut harus menyebutkan mufaddal alaih. Ya, ini mufaddal alaih. Nah, tapi kalau misal isim tafdil yang dibarengi dengan al, maka tidak menuntut adanya mufaddal alaih. Nah, kemudian isim tafdil di sini yaitu isim tafdil yang dibarengi dengan al, yaitu harus mengikuti kepada mufaddalnya. Ya, ketika misal mufaddalnya tasniyah, maka mufaddal alaihnya yaitu harus, maka isim tafdilnya gitu loh. Ini mufaddal, ini isim tafdil, maka isim tafdilnya pokoknya dia harus mengikuti kepada mufaddalnya ya. Misal mufaddalnya tasniyah, maka isim tafdilnya tasniyah. Mufaddalnya misal mufrad atau jamak, pokoknya harus mengikuti kepada mufaddalnya ya, isim tafdilnya ini. Misal contoh yang lain, jaa at-talibu al-afdolu. Nah, di sini mufrad ya, al-afdolu. Kemudian yaitu isim tafdil di mudof kepada isim nakiro. Al-mujtahidatu ahsanu amilatin. Para orang mujtahid, orang yang beristihad, berusaha, itu ahsanu amilatin, sebaik-baiknya ya bekerja gitu, berusaha. Nah, di sini isim tafdilnya yaitu dimudofkan kepada isim nakiro amilat. Nah, kemudian mufaddal alaihnya di sini bukan mufaddal alaih ya. Yang isim nakirohnya di sini dia syaratnya harus mengikuti kepada mufaddalnya ya. Ketika misal mufaddalnya jamak, ya ininya jamak. Ketika misal mufrad, tasniyah, yang pasti isim nakirohnya ini yaitu harus mengikuti kepada mufaddalnya ya. Kemudian dimudofkan kepada isim ma'rifat. Nah, isim tafdilnya dimudofkan kepada ma'rifat. Kalau misal di atas diidofatkan ya, atau dimudofkan kepada isim nakiro. Nah, yang apa sih keadaan yang keempat, yaitu diidofatkan kepada isim ma'rifat. Walidati, orang tua saya. Itu apa? A'lan nisa'i. A'lan nisa itu yang paling tinggi derajatnya. A'lan nisa'i, yang paling tinggi perempuan, apa qadron derajatnya ya. Kayak gitu. Jadi ini keadaan-keadaan isim tafdil ya. Jadi ada yang harus dia menetapi mufrad. Di sini harus mufrad, nakiro, mudzakkar, afdol. Yang setelahnya itu ada min. Kayak gitu. Keadaan isim tafdil ada 4 ini ya. Mujarradan min al wal idofa, kemudian dibarengi dengan al, kemudian diidofatkan dengan nakiro, kemudian yang terakhir yaitu diidofatkan kepada isim ma'rifat. Nah, kemudian syarat uslub isim tafdil ya. Jadi syarat uslub isim tafdil sendiri ada beberapa syarat. Yang di sini saya sebutkan ada 7. Yang pertama yaitu ayyakuna sulasian. Jadi isim tafdil itu harus berupa fi'il sulasi. Kayak misal tadi rohima kaburo, ntar itu diambil dari fi'il sulasi. Misal arhama akbaro gitu loh. Misal baiti akbaro an baiti Khalid. Misal baiti rumah saya akbaro lebih besar an baiti Ahmad misal. Misal di sini baiti aba'adu anil madrasati min baitika, rumah saya itu lebih jauh anil madrasah dari madrasah min baitika,
daripada rumah kamu. Nah, ini ada di sini berupa fi'il sulasi ya, daripada ba'uda kemudian diikut wazankan af'alu ya, isim tafdilnya tadi yang kayak pertama. Kemudian syarat yang kedua mabniyan lil maklum ya. Jadi harus berupa mabni maklum aila yakunu mabniyan lil majhul. Jadi isim tafdil itu harus berupa fi'il mabni maklum bukan mabni majhul ya. Kemudian yang ketiga alla yakunal fi'lu mimma yadullu ala laun atau aib. Jadi fi'ilnya itu tidak boleh yang menunjukkan pada warna atau cacat. Kayak misal hamuro itu merah, aur itu pincang ya. Kemudian yang keempat musbat ya, fala yusahu minal manfi. Jadi fi'ilnya harus musbat, tidak boleh daripada fi'il manfi. Yaitu fi'il manfi itu fi'il yang didahului la atau manafi. Jadi tidak boleh itu. Kemudian yang kelima dari syarat uslub isim tafdil yaitu qabilan litafawut, yaitu menerima tafawut, yaitu apa ya? Bisa dibandingin gitu loh. Ai annahu yaqbalu ziyada wa nuqsan, yaitu menerima ya lebih dan kurang. Tidak seperti lafaz mata, fana, halaka. Nggak bisa membuat isim tafdil dari kalimat mata, fana, halaka, karena ini nggak bisa tafawut. Mata misal zaidun amwata, lebih mati, nggak bisa ya. Kemudian yang keenam yaitu fi'ilnya harus taman, yaitu ai alla yakuna min af'alin naqisoh. Jadi kayak misalkan wahwatuha, inna wahwatuha gitu loh, yang itu berupa fi'il naqisoh, maka tidak boleh dibuat menjadi isim tafdil. Nah, kemudian yang terakhir yaitu mutasarrifah. Fi'ilnya harus mutasarrif, tidak boleh membuat isim tafdil dari isim jamid seperti nikma, bi'sa, asa, habada gitu loh. Itu tidak boleh ya. Nah, mungkin saja. Nah, itu saja ya untuk penjelasan uslub isim tafdil dari awal sampai akhir. Nah, ini ada contoh Aisyah amharu min Fatimah. Aisyah itu lebih mahir daripada Fatimah. Nah, makanya ini netep wajannya ya. Enggak mengikuti kepada mufaddal yang berupa muannas. Kemudian ini ahsanu talibin. Nah, tadi ini ya. Jadi isim tafdil yang didofatkan kepada isim nakirah. Ahsanu talibin fil mahadi. Dia misal siapa gitu, itu yang paling bagus sebagai talib fil mahad, di dalam mahad. Oke, itu saja. Mungkin monggo teman-teman yang ada pertanyaan mengenai uslub isim tafdil, monggo bisa dipertanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.